Oke guys, balik lagi di channel gua. Jadi di video kali ini gue pengen ngebahas tentang motor ini lagi guys. Jadi terhitung dari pas gua megang motor ini tuh udah 8 bulan ya. Jadi mungkin gue pengen cerita sih sebenarnya tentang motor ini nih, sambil kita naik ride lah, nikmatin udara malam sehabis hujan di kota Bogor nih. Dingin coy. Nah jadi motor ini tuh gue ambil bulan September 2024 guys. Itu tukeran sama Ninja 250 Fi, barter, bener-bener barter. Gue nggak nambah dan juga gue nggak dapat kembalian juga gitu, enggak. Jadi bener-bener tuker motor gitu, tuker guling. Ya gue diberakin kelelawar cok. Anjay. Semoga aja mana-mana aja ya ini. Gue tahu nih, kalau diberakin codot ini pertanda apa nih. Nah jadi motor ini udah 8 bulan. Apa aja yang udah gua apa ya sebutannya rasain gitu, gue ceritain di video ini. Jadi motor ini tuh udah gua restorasi nggak begitu juga sih, istilahnya gua udah banyak perbaiki lah. Dari segi bodi, dari segi mesin, dari segi kaki-kaki, jadi udah gue benerin. Jadi motor ini udah enak lah sebutannya ya. Ya enak itu enak gue bawa gitu. Gue nggak tahu kalau misalkan temen gue bawa itu menurut dia enak atau enggak. Intinya gue bawa enak ini motor. Jadi udah gue benerin dari nol lah, dari motor busuk. Sekarang nggak tahu sih penilaian kalian, ini motor masih busuk atau enggak, gue nggak tahu. Intinya ini udah banyak gue rubah lah dibanding awalnya. Pokoknya sebenarnya kalau soal modifikasi udah gue buatin di videonya guys, ada pokoknya, kalian cari aja modifikasi low budget versi gue nih, DR25 gue ada videonya. Nah itu pokoknya soal modifikasi. Nah untuk mesin guys, soalnya mesin ini waktu gua ambil tuh, waktu gua barter itu sebenarnya banyak, ada beberapa kerusakan. Kerusakannya itu bukan kerusakan yang fatal sih, tapi kerusakan yang nyebelin gitu, kayak model rembes gitu. Jadi yang rembes-rembes itu udah gua benerin semuanya. Gua istilahnya gua udah servis besar lah, gua bersihin kerak-keraknya itu. Dan itu juga gue ngebersihinnya itu setelah berapa bulan ya, setelah 5 bulanan lah. Setelah 5 bulanan gue pakai itu baru gue ngeliat, ini rembesnya lumayan parah nih. Parah tuh nyebelin ya, menurut gue itu bocor sedikit, rembes sedikit itu udah nyebelin guys. Nyebelin tuh ya, aneh aja deh di pikiran lu misalkan lu punya motor tapi ada kayak rembes kecil, pasti ngeri-ngeri sedep sih di bawahnya. Walaupun kalau kata mekanik sih nggak kenapa-napa, karena motor ini juga belum pernah dibongkar. Pertama kali dibongkar ya sama gua nih. Jadi gua benerin itu tuh, gua servis besar itu pertama kali guys, sebelumnya belum pernah dibongkar. Bagian headnya ya, block head, block seher itu belum pernah dibongkar. Tapi kalau gua kata mekanik gua tuh bagian kopling sama spool tuh udah pernah dibongkar sama owner sebelumnya gitu. Jadi motor ini tuh overall tuh ya minus-minusnya itu minus pemakaian umur sih, karena ini motor udah 14 tahun 14 tahun lagi, udah dari tahun 2014 ya, berarti udah 11 tahunan ya. Jadi wajar lah udah berumur. Jadi ya gitu. Jadi apa ya, perbaikannya itu normal-normal aja.
Jadi bukan kayak motor rusak parah, enggak, istilahnya normal. Jadi nggak rewel-rewel gitu. Itu di mesin guys, jadi mesin mah nggak rewel. Selama gue pakai itu normal, sehat lah. Paling yang gue paling males tuh dari motor ini tuh selama gue pakai ini tuh bagian kelistrikan. Bagian kelistrikan tuh bagian sepul tuh. Ini gue sepul gue ganti baru guys, anjing. Harganya tuh berapa ya? 1.200.000. Sepul gue ganti baru. Udah itu karena sepulnya udah ganti, gue nggak mau kena kode 46 lagi ya. Itu gue beli kabel di bengkel Chung Bike yang anti kode 46. Sampai sekarang udah normal. Paling kemarin tuh kena ini sih gue, sikring gue putus karena yang kemarin kan gue ini ya, apa ya, sikring gue putus karena gue ganti headlamp. Gue ganti headlamp itu karena gue crash guys, crash di daerah Bogor lah ada. Kalian pasti tahu lah, vlognya juga ada gue buat tuh, vlognya gue crash anjing. Crash goblok sih, crash konyol, bukan crash fatal gitu. Jadi itu gua ngalamin sikring putus tuh karena bagian depan tuh ada yang kebuka tuh, kabelnya, terus nempel sama rangka. Jadi ya gitu, putus sikringnya, konslet. Tapi itu doang sih masalah terakhir tuh. Sebenarnya ini ya, kali yang masalah baru nih yang gua alami ini sekarang tuh ini guys, bagian komster depan nih kayaknya kena nih, soalnya rada-rada tek-tek gitu tuh, tapi nggak parah, kayak sebutannya kayak semili lah gitu, semili kurang juga sih, kayak ada space sedikit banget. Ini komster gue kena guys, tuh rada-rada tek-tek gitu, tapi nggak parah, cuman ya kalau gue diamin tuh makin parah. Jadi itu guys yang gua rasain tuh, trouble yang gua rasain sekarang itu komstir anjing. Kalau yang lain aman-aman aja, kagak ada trouble gitu, alhamdulillah. Sehat-sehat aja motor. Walaupun waktu ini tuh, waktu awal gua lihat motornya tuh busuk anjing, busuk banget, body pada stiker bekas stiker lah, jorok pokoknya. Udah itu pada rembes anjing. Udah itu rantai bunyi tak tuk anjing, itu mah udah calon putus. Akhirnya gue ganti rantai, gear set lah, gue ganti gear setnya semuanya, udah enak lagi nih. Udah itu ini motor juga ya. Oh ya, motor itu pas rembes itu tuh sebenarnya waktu kejadian apa ya, pertama oplosan viral guys, itu motor tadinya mah nggak rembes, yang daerah Blok Head ya. Terus gua pakai touring Bandung, Bogor Sumedang. Nah sebelumnya itu waktu gua ambil motor ini tuh gua pakai Shell mulu kan. Nah kemarin tuh kebetulan tuh pas gua touring tuh gua pakai pertama, gua fullin karena gua di jalur gua ke Sumedang tuh kan gua lewat puncak. Udah itu gua lewat apa ya istilahnya, lewat kampung lah. Nah kagak ada ini guys, kagak ada Shell, jadinya ya gua dibanding nyampur gitu. Misalkan gue isi di Bogor Shell, terus di jalan gue pakai Pertamax, kan nyampur gitu ya, kurang enak lah gitu.
Akhirnya udah gue pakai Shell, pakai Pertamax semua tuh. Nah, pas sampai dari Bogor sampai Sumedang kan lancar-lancar aja ya, lancar-lancar aja. Cuman kan pas paginya tuh gue nyalain motor kan, kok bau oli kebakar gitu kan. Pas gue cek ternyata ada rembes di dekat blockhead anjing gitu. Nah dari situ gue langsung lah bingung kan, jadi mager juga kan gue pakai motornya waktu di Sumedang. Jadi gue di kampung gue tuh gue cuman ya udah ke makam bokap gue, sama ya udah gue nikmatin suasana di sana lah, kagak motoran gue. Udah bete gue, ngeri persiapan balik lah, takutnya gue di jalan ada apa-apa karena gue pakai tuh motor. Jadi gue diemin dulu lah, gue pakainya pas mau balik. Nah alhamdulillahnya sampai Bogor lancar juga guys. Nah pas sampai Bogor kan gue langsung bawa ke bengkel kan. Nah bawa ke bengkel ternyata iya rembes anjing itu parking antara blockhead sama blok seher. Untungnya kagak nyebrang juga guys. Sebenarnya itu sih yang gue takutin tuh, nyebrang. Kalau motor-motor R25 CBR atau yang ada liquid coolant-nya itu yang paling ditakutin tuh kalau nyebrang oli itu. Nyebrang air radiator sama oli itu kalau nyebrang fatal pokoknya itu. Itu guys, jadi gua benerin tuh mesinnya tuh gua langsung ke dealer tuh lah pak, yang gua servis besar itu tuh. Nah udah beres lah, sampai sekarang udah normal, kagak ada rembes-rembes gitu. Pokoknya yang menurut gua fatal banget tuh yang kemarin crash sih. Itu yang gua crash tuh fatal sih menurut gua. Fatal tuh gua jadi pas bawa motor tuh jadi kurang gitu deh, jadi kagok anjing, ngeri. Tapi kalau sekarang udah normal lagi gua. Waktu kemarin tuh yang setelah crash tuh gua rada ngeri guys bawa motor. Ngeri tuh yang kayak gini nih, tiba-tiba belok lah anjing, ngeri pokoknya. Yang orang istilahnya orang nih kayak gini nih, ngesen nih, atau nggak ngesen lah gitu, tiba-tiba belok kanan, wah anjing itu gua ngeri banget cok. Itu tuh gua ngeri pokoknya lah, itu orang yang kalau tiba-tiba belok manuver gitu tuh kayak gitu tuh. Ya gitu guys, jadi cerita gue tuh kayak gitu di motor ini nih. Pokoknya naik R25 menurut gue enak sih, motornya nggak kenceng, nggak pelan juga sih, ya istilahnya standar lah, motor 2,5. Nggak lemot-lemot banget, udah itu nggak kenceng-kenceng juga sih, standar lah. Yang pasti yang paling gue suka sih ini sih, mesinnya nggak begitu panas. Mesinnya enak. Ini ramai juga ya lewat sini ya. Ini kayak gini nih, gua bawa macet-macet enak-enak aja mesinnya, nggak panas gitu, adem lah. Soalnya gua pakai ini guys, liquid coolant-nya pakai engine ice. Anjay, gua direkomendasiin sama teman gua, bengkel 77 speed shop tuh.
disuruh pakai engine ice gua. Ya udahlah, gua pakai lah, nyobain. Tapi emang bener guys, mesin tuh enak, nggak panas. Ya begitulah, jadi cerita tentang motor ini 8 bulan di gua, yaitu gua bawa NR, gua bawa San Mori, gua bawa riding siang-siang tuh, gua bawa touring tuh, enak-enak aja. Ya overall enak lah, kagak ada masalah fatal gitu. Masalahnya minor. Nah oke lah, paling segitu aja ngevlognya. Terima kasih yang udah nonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen video ini, dan juga share ke teman-teman kalian guys, biar subscriber gue makin banyak gitu. Gue makin rajin bikin konten gitu, makin banyak rezekinya gitu. Biar semangat lah gue konten. Oke lah, bye bye, see you in the next video guys.